Bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, salat hidayah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan Kemal, Laskar Asmaul Husna Baikar Maghriban yang hadir dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan agenda rutin dari kawan Kemal yaitu Baikar Maghriban. Jadi kiai kami ini setiap Rabu malam Kamis keliling di masjid-masjid dan musala-musala yang ada di kota Palembang dalam rangka Baikar Maghriban. Baikar itu motor, maghrib itu keluar maghrib maksudnya itu. Jadi sholat maghrib berjamaah, taklim, isya, tutup balik. Dan ini rutin kami laksanakan, sudah kurang lebih hampir 58 masjid dan mushola yang sudah kami kelilingi baik di kota Palembang dan juga kemarin kami pernah biker ke Tanjung Batu ya, ke Tanjung Batu Organilir. Dan alhamdulillah hari ini kami sampai di Lorong Roda. Cahnya ini berjalan terus lorong ini roda, ini tak tahu rimnya ada beda ini. Selorong roda tak kata rim ngonyor ini beranjang main ini ya. Alhamdulillah kami sampai di lorong roda ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang insyaallah semua ini dimuliakan oleh Allah. Saya 1 bulan ini lagi membahas masalah kurban karena memang bulan depan kita menyambut hari raya Idul Adha atau yang kita kenal dengan hari raya kurban atau Idul Kurban ya. Kemarin saya sudah membahas 3 hal di dalam berkurban itu, cara memilih hewan kurban, kemudian membagikan, dan hari ini saya akan menjelaskan kriteria binatang kurbannya. Dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan dalam kurban itu ada beberapa syarat seperti penyembelihan, kemudian waktu menyembelih, binatang yang hendak disembelih, binatang yang disembelih itu jenisnya apa, seperti lembu dan suku-sukunya, kambing dan suku-sukunya, seperti unta, kerbau, biri-biri, kambing Jawa dan lainnya. Jadi barang yang dipakai untuk berkurban itu adalah kemudian unta atau sapi atau kambing, kambing dengan suku-sukunya. Maksudnya suku-sukunya ini jenis-jenisnya, mirip-mirip. Misalnya unta sejenislah dengan lembu, dengan sapi macam itu, atau misalnya kambing dia sejenis dengan domba, misalnya biri-biri. Nah itu istilah kita nih urut-urutannya ya. Atau boleh juga kita berkorban dengan unta, sapi, lembu dan lain sebagainya. Itu jenis-jenisnya binatang yang dikorbankan. Jadi sebenarnya korban perasaan itu tidak kate sebenarnya ya. Tidak boleh pula belum Idul Adha korban perasaan ini nak korban beli duit. Tidak kate sapi, kate kambing, terpaksa korban perasaan oleh karena buntu ya. Lalu binatang yang disebutkan tadi sudah sampai usia remaja atau balik, kira-kira umurnya 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk unta atau lembu. Dalam bahasa di Jawa disebut pul, giginya telah putus. Jadi kalau untuk kambing itu minimal umurnya 1 tahun. Cara nyirennya di mana? Gigi, kupak kalau bahasa kita itu. Kalau dia gigi depannya sudah tanggal, tumbuh gigi besar itu sudah sikok gigi itu 1 tahun umurnya. Ya kalau gigi besarnya sudah full tumbuh berdua berarti umurnya sudah 2 tahun. Jingok gigi Jadi cak mana Ustaz cara nak belinya? Kalau nak beli itu jingok giginya. Asal giginya sudah 2 di sini berarti sudah 2 tahun umurnya. Maka sudah layak untuk dipakai berkurban. Ya, mana kita cara nak jingoknya? Ya berarti waktu nak beli kambing atau sapi ajak kelakar. Sapi dan kambing tu ajak kelakar. Jadi kalau dia ketahui giginya jinggokan kan, jingok giginya 2, berarti ini 2 tahun. Yang giginya sikok berarti 1 tahun sudah bisa dipakai untuk berkurban. Jadi kalau kambing itu 1 tahun, kalau unta atau sapi atau lembu tadi kira-kira 2 tahun ya. Pol giginya telah putus. Lalu kemudian jenis kambing untuk 1 orang dan jenis lembu untuk bisa sampai 7 orang. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Jabir berkata,
bahwa kami berkorban di Hudaybiyah seekor unta untuk 7 wong. Jadi kata Jabir, kami pernah berkorban 1 ekor unta sama Rasulullah untuk 7 wong. Ini dasar Pak, bahwa kalau kita motong sapi itu untuk 7 namo. Jadi sapi ini boleh dibeli kupuan, boleh dibeli sikok. Tapi kalau sapi itu misalnya kita ini ada kesalahan di dalam pendapat kita selama ini, kita berpikir bahwa misalnya sering tak kamu dengar ngomong macam ini, misalnya dia pacak beli sikok kambing. Tahun ini motong atas nama lakinya, tahun depan motong atas nama bininya, tahun depan lagi anak-anaknya. Padahal tidak ada macam itu Bapak Ibu. Kalau kita beli sikok kambing, ya cukup potong atas nama kepala keluarga. Dan cak aku nak kemas Haji Muhammad Ali sekeluarga, sudah potong baik. Tidak perlu nak nama aku, nama bini aku, nama anak aku, terus beda. Lalu kita sekeluarga, kita bisa beli sikok kambing ini dewean misalnya, punya kita nian, cukup potong atas nama kita baik, kepala keluarganya baik, atas nama kepala keluarganya siapa, sekeluarga, sudah selesai. Maka sudah tercakup istri dengan anak-anaknya, tidak perlu harus digilirkan. Kita kalau salah pengertian. Atau kita boleh beli sikok sapi misalnya, cak aku beli sikok kambing, ya tu bapak beli sikok sapi, tidak mesti nak nyukup ketujuan. Jadi kalau kita sapi itu punya aku dewean, cukup kepotong baik atas nama Kemas Haji Muhammad Ali sekeluarga. Siapa sekeluarga ini? Inilah dibatasi oleh para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, satu keluarga di sini orang yang berada di dalam tanggungan. Jadi kalau aku, tanggungan aku bini dengan anak-anak aku, maka itu tercakup disebut dengan keluarga. Sementara adik-adik aku sudah bisa rumah, ayahku sudah bisa rumah, aku dengan orang tua sudah bisa rumah. Maka yang termasuk di dalam garis tarian kita ini, itulah satu keluarga. Itu perbedaannya. Jadi kita cukup potong Kemas Haji Muhammad Ali satu keluarga. Tidak perlu muat nama sampai 7 lah, nak ngelenap ke 7, tidak perlu. Kecuali sapi itu dibeli kupuan atau sokongan. Misalnya arisan kurban diadakan oleh musala 2.500.000 sikok wong, maka tidak boleh masuk ke nama keluarga. Sikok wong Kemas Haji Muhammad Ali sekeluarga, Abdurrahman sekeluarga, Latif sekeluarga, Untung sekeluarga. Banyak sapi itu, sapi sikok tunduk yang sekeluarga kalau tidak, kecuali sapi kita dewe. Kalau sapi itu kupuan, maka cukup sikok nama baik kita masukkan di situ. Syaratnya tadi belilah sapi berumur 2 tahun. Lalu kemudian syarat binatang yang dikurbankan, binatang kurban harus sehat, tidak berpenyakit dan tidak cacat. Yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita nak beli kambing, beli sapi, dijengok inian. Tanduknya tidak ada patah, tidak ada kencot kakinya, badannya sehat, gemuk. Apalagi sekarang sudah musim PMK, penyakit mulut dan kuku. Sekarang lagi menyerang, sudah masuk kota Palembang Pak, sapi. Jadi banyak sapi-sapi sekarang sama macam model corona kemarin. Kapan dia kena, mati Pak. Jadi kalau dia kena ngiler, ada ingus di hidungnya ini keluar, tidak disuntik, besok mati. Lamanya ini pedagang-pedagang sapi inilah pening kepala kalau lantak penyakit ini. Namanya PMK. Jadi sekarang sapi divaksin juga. Ini ada yang sudah sampai booster juga Kiai. Ini hari kalau udah booster dah ajak disembelih dia ini. Bukan manusia baik di booster ini hari sapi booster pun rupanya. Musim penyakit ini tadi, penyakit PMK namanya, penyakit mulut dan kuku. Dia gejalanya iler, cak ingusan macam itu. Kalau kita biarkan dia lesu langsung. Kalau kita biarkan kata pedagang sapi besok mati. Jadi sekarang pedagang sapi ini setiap hari vaksin, Pak. Vaksin ini bakal ada vaksin massal kan di Sumatera Selatan Palembang untuk sapi-sapi ini. Ini sapi-sapi yang nak dikorbankan sekarang divaksin kalau. Jadi kaget kalau dia nak dipotong nunjuk ke kartu dulu. Baca kita nak masuk mulai scan dulu. Barcode ada keluar, nah berarti belum vaksin sapi ini. Ya, jadi kaget siap juga panitia terpaksa nyiapkan barcode juga Bram ini. Panitia yang ini, panitia korban siapkan barcode-nya. Kaget tadi sapi itu marah langsung di scan dulu. Sudah terdaftar. Booster, nah, berarti pacak disembelih ini sudah, bebas penyakit. Lalu kemudian tidak boleh cacat, jadi tidak boleh pincang kakinya yang jelas pincangnya atau kurus badannya yang jelas kurusnya. Maka kalau nak mengorbankan cari yang sehat, gemuk.
Cak muslim lah kira-kira sehat gemuk. Bukan muslim nak korban sapi maksudnya gitu, gemuk sehat, muslim gagah melawan lah istilahnya itu kan. Nah, cari yang gagah, tidak boleh yang kurus ataupun yang pincang. Engkau harus dijaga nian. Tidak boleh juga beli kambing yang buto. Kalau bapak ibu kalau beli kambing hati-hati. Kambing itu mudah nian pak. Ngerawat kambing ini lebih lemak ngerawat budak, ngerawat wong. Kambing ini susah pak. Matonya kalau tidak dijetesi jeruk nipis buto. Mato kambing itu cepat nian buto. Ini karena abahku jual kambing pak di 19 Ilir itu kan. Rumah yaya aku di 19 Ilir dulu. Sebelum Masjid Agung digusur Masjid Agung dibuat masjid itu, apa namanya di perluasan Masjid Agung. Itu kan masuk dari kaporan itu di belakang tempat wudhu itu ada kandang kambing. Itulah dulu rumah yaya aku di situ. Jadi gawe kami dulu kapan nak maghrib macam ini, nak masuk maghrib, kambing itu dipegang sikok-sikok pak, ditetes jeruk nipis. Sret. Kalau tidak ditetesi, buta dia matanya. Tukang kambing galak mudi ke. Makanya kalau kita nak beli kambing itu mak ini ke pak, apa namanya rainya nih. Kalau dia macam ini, bagus berarti matonya. Kambing kalau nak beli kambing, parah ini, cak ini ke matonya, kan palanya nih, cak ini ke. Kalau dia macam ini, berarti bagus matonya. Tapi sama dia macam ini nerajang, melawan kambing itu berarti. Hati-hati, kambingnya start terajang gitu bram, jadi gawi ya. Nah, berarti bagus kambing itu, ya. Tapi kalau kita cak ini ke dia diam, buto itu. Karena butonya kambing ini melek dia pak, butonya tidak ada kejinguan. Kadang tukang kambing ini galak mudi ke, ngapa matanya putih? Oh ini keturunan Belanda, gak ada mungkin macam itu. Ya dengan tukang kambing kamu jual kambing, apa jangan mudi ke, buto ngomong buto, tidak boleh. Ya karena aku ini tukang kambing pak, jadi tahu rombongan tukang galak marah, jangan kamu ngomong Belanda, buto, ya. Dia mungkin keturunan Belanda, enggak ucap ini. Tidak boleh itu, tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, tidak boleh buto, tidak boleh kurus, Walaupun butonya sebelah, telinganya putus, lidahnya putus, semua kekurangan yang tampak jelas tidak boleh dipakai untuk hewan kurban. Bagaimana sabda Nabi SAW, arba'atun la tujzi'u fil adhahi al-awra'u al-bayyinu awaruha wal maridu wal bayyinul maraduha wal arja'ul bayyinu dul'uha wal adfa'ul lati latunki. Rawahu Tirmizi. 4 cacat pada binatang yang tidak cukup di dalam berkurban adalah buta sebelah yang jelas butonya, sakit jelas sakitnya, pincang yang tampak rusaknya, dan kurus yang tidak gemuk. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau dia jelas sakitnya, jelas pincangnya, jelas butonya, tidak boleh dipakai untuk berkurban. Hati-hati itu. Jadi harus perhatikan panitia kurban ini. Kalau nerima hewan kurban, pastikan binatang kurban itu adalah yang sehat dan segar. Makanya carilah hewan kurban itu yang memang yang paling mahal harganya. Mahal ini dalam arti kataan relatif. Mahal ini sesuai dengan kemampuan kita. Karena mahalnya bagi kita berbeda dengan mahal bagi orang lain. Ini maksudnya kadar kemampuan. Kalau kita sanggup beli seekor sapi, jangan beli sikok kambing. Kalau kita sanggup beli sikok kambing harga 5 juta, jangan beli kambing harga 2 juta. Kambing kan beda-beda sekarang Pak. Ada yang 2 juta sampai 10 juta. Ada kambing 10 juta. Ada cain. Baca berok. Baca istilah gitu nih apa namanya? Cain duan. Baca anak sapi. Kagak itu. Kalau yang 10 juta nih saro nyembelihnya ngerobohnya. Iyo, apa cekek-cekelan, tapi emang kamu beli yang 2 juta, segak be nyampak dia. Ini kambing. Kamu segak be ngoleng dia langsung 2 juta. Mana ada. Sakit apa cekel sama ini bae nyembelihnya lah menang 10 juta. Jangan main-main. Ngambur itu kalau tidak benar sama cak sapi. Gua galak nonton ke di apa namanya ada kan di WhatsApp make tali. Iyo, sapi dia aman, sapi luar negeri, sapi Australia itu, Pak. Tidak berkendak, digosok main kekel ke tali aman. Sapi kita jangan coba-coba. Baru nak ngalung, kamu dah nyengok di video itu, wah itu kita terajang, lantum teruduk. Bukan main. Sapi kita ni hebat galau, melawan. Iyo, jangan main-main. Apalagi yang galak ngembek bijinya itu, dendamnya nian itu. Kan ada kan galak panitia kurban galak ngembek, ngelanjak ke biji sapi, biji kambing. Hati-hati kamu. Direndamnya nian, tunggu kau tahun depan kakak aku nerajang kau ini.
Asli bang, jangan main-main. Kamu yang galak lanjak biji sapi, biji kambing, lanjak kenyo, kayak. Kalau kan galak ditonton, ini cara memotong sapi. Yang dipraktek kata sapi Australia, sapi luar itu. Ya udah kacik kenda memangnya. Diikat ke tali diem bae. Mensapi kita apa, apalagi yang mato abang itu. Aduh nih kalau juga sapi. Kalau dia matonya liar macam Kak Medina, komandan laskar. Tahunnya dia sapi-sapi yang sangar itu. Oh itu bukan musuh pak, cak mato bino, ngapang ini jangan duduk ini bukan sapi ini. Jadi kita harus paham, harus ngerti itu, ya bagaimana urusan apa namanya hewan kurban ini tadi. Jadi yang jelas apa namanya sakitnya, nampak jelas pincangnya tidak boleh dipakai untuk berkurban. Lalu kenapa kita harus beli yang sempurna? Karena kurban bertujuan adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka jalan untuk tujuan tersebut harus ditempuh dengan baik dan tidak sembarang binatang. Kamu bayangkan Nabi Allah Ibrahim itu menyembelih Ismail, Pak. Anak yang paling dia sayangi. Anak yang dia dapat dengan susah payah. Nah, pahamin. Siko anak kamu. Bini kau. Anak kau siko kan? Hah? Oh, dapat anak saro, Pak, pahmi ini siko. Oh, kemana be digawa anak ini? Tak boleh, senggol nyamuk be tak boleh. Kan dia sayang nian yo, anak nyarinya saro. Dapat siko itulah. Pahamin. Ya, memang susah kan bini kau tidak kabe kan? Bini kau tidak kabe kan? Nah, memang susah nian dapat. Jadi dijagonya nian kalau nak dapat kedua agak susah. Nak bini lagi kate lokanya. Tujuan ini kawan usaha kan ini. Bininya nonton ini banting kenyong ini apinya. Ya tak? Ya, acak lah nak bini lagi pak jualan sama bini. Nak menari siapa dia? Jualan martabak di KPK namanya kan di pinggir apa namanya Jalan Merdeka ini. Jual laki bini situlah. Nak bini lagi masuk gorengan lokak kena gongseng lebih ini gitu. Ya. Sayangnya bukan main Nabi Allah Ibrahim itu dengan Ismail, Pak. Putra kesayangan disembelih. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbauka fanzur madza tara. Nah, semalam bapak ni mimpi nyembelih kau. Mana pendapat kau? Allah nak nguji. Karena memang korban ini persembahan bakti kita dengan Allah. Allah nak nguji. Kita ni sayang dengan reto, apa kita ini cinta dengan Allah? Karena ada orang yang cinta dengan reto ini Pak. Oh digawa sana, digawa sini. Harta ni hilang, nangis duduk-duduk. Pak kita ni hilang pangkat, hilang jabatan, hilang harta. Itu tak katik masalah Pak. Tak katik duit itu katik masalah. Ya tak? Tak katik pangkat jabatan itu katik masalah. Masalah tu kalau tak katik Allah. Kalau kita selagi masih ada Allah, Allah sudah jamin. Ciri kita masih hidup, rezeki kita ada. Nah itu kalau aku prinsipnya. Ya. Dan kita jangan takut kalau bakal bagian rezeki kita diambil wong. Ngapo? Sesuatu hal yang menjadi hak kita, pasti dia akan datang nemui kita lewat jalannya masing-masing. Jadi kamu tidak usah calon, Ustaz itu rezeki aku dilanjak oleh dia. Sudah lepas ke baik. Kalau itu akan menjadi bagian dan rezeki kamu, pasti balik kepada kamu. Jalan dan caranya, biarlah dia nyari dewek. Bacalah rezeki itu ngubung-ngubung. Ini memang hak dia. Nak dibulak-balik, tidak baca. Selesai. Kemarin aku cerita ada kawan tuh, dia ni tukang ulo. Tukang ulo ni perantara Pak, ada orang nak jualan dia ngulo-ngulonya. Jadi dia ni pertama ngawak kau nak beli rumah sama wong yang ini tadi penjual. Jadi dilangkainya, Bram. Jadi ecak-ecak tak jadi nak ngilang ke duit pi ni tadi kan, nak ngilang ke duit pi ni tadi, ecak-ecak tak jadi, lalu kemudian di belakang itu dia bertransaksi dewek. Nak ngilang ke duit tadi Pak. Mak mana lah urusan hukumnya sudah. Dosa dia yang nanggung. Rezeki kau pasti balik. Tak bakal. Sikok orang galak nulis Pak. Rumah dijual tanpa perantara. Itu kan kita galak ngomong kan. Rumah ini dijual. Ruko ini dijual tanpa perantara. Tak boleh itu. Sombong. Ngapa sombong? Allah be nyampe ke wahyu dengan Rasulullah be perantara malaikat Jibril. Allah nyampe ke wahyu. Nyampe ke dewek apa? Perantara malaikat Jibril. Jadi kita hidup ini butuh perantara. Tidak boleh. Rumah ini dijual tanpa perantara. Sombong. Mungkin rezeki kita ada lewat ulo ni tadi. Ulo ni tukang ulo. Ulo di Palembang ni melawan. Baca nerajang ke. Jangan main. No, tukang ulo kalau ini cai.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki kita bisa ada lewat jalan uang, Pak, atau ada uang menzalimi, ada menjadi hak dan bagian kita, tidak diserahkan dengan uang, lepas tu baik. Karena kita punya Allah dan rezeki itu sifatnya gaib, Pak. Kamu juga lah uang yang maling-maling hak uang itu, sakit dak sudah-sudah, ya kan? Hilang barang dak sudah-sudah. Ngapu bayar itulah. Jadi kamu jangan dak ridho, ikhlas ke bae, biarkanlah dia berjalan dewe, bakal nemui jalannya dewe. Jadi kalau apa yang sudah menjadi hak dan bagian kita, lepaskanlah. Balik kepada anak tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi Allah Ibrahim ini cinta bukan main. Allah nak uji. Cinta Ibrahim kau ini dengan aku, apa cinta dengan anak kau? Suruh Allah sembelih, Pak. Subhanallah. Nabi Allah Ibrahim lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kepada anaknya tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata anaknya? Ya, wahai orang tuaku, laksanakan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Berbaringlah Nabi Allah Ibrahim. Itu ceritanya, Pak. Maka kita berkorban ini, berikanlah kepada Allah itu korban itu dengan korban yang terbaik, korban yang terbagus, korban yang termahal. Jangan milih yang paling rendah, ya. Lalu kemudian binatang yang dikebiri dan yang putus tanduknya. Bagaimana hukumnya berkurban dengan binatang yang dikebiri atau putus tanduknya? Binatang yang dikebiri menjadi subur, dagingnya banyak karena tidak mempengaruhi pertumbuhan dan boleh kurban. Demikian juga binatang yang putus tanduknya, baik berdarah atau tidak, boleh untuk korban, sebab keadaan tersebut tidak mempengaruhi daging. Jadi kalau kambing ini dia galak ngadu ini, Pak, ngadu ke bawah. Kambing ini kalau dia tegak belantung, tahu-tahu patah tanduknya ini. Bukan cacat lahir, memang dia sudah tumbuh tanduknya, lalu kemudian patah. Maka sepanjang dia tidak berpengaruh kepada dagingnya, boleh hewan itu dipakai untuk berkorban. Atau hewan yang dikebiri tadi, Pak. Dikebiri ini apa? Kalau kita steril, kalau bahasa Palembang ini steril. Hewan yang disteril boleh tidak dipakai korban? Boleh. Nah ini juga yang kemudian menjawab bahwa betino itu boleh dipakai untuk korban. Menggalak nanya, kambing betino, Ustaz, boleh tidak pakai korban? Boleh. Cuman ustaz jarang ceramah ngomong ke ngapo kita ni galak payah kapan tunjuk tahu boleh nak nyari yang betino. Kalau memang betino ni Pak murah. Betino lebih murah, Pak, daripada kambing lanang. Ngapa? Kalau kambing lanang harga 2,5 juta, kambing betino pajak 1,5 juta cuman. Kambing dengan besar yang sama, maksudnya betino dengan lanang, harga yang lanang 2,5 juta, betino paling 1,5 juta. Ya anggaplah dia ni galak berair sedikit 1,7 juta lah kambing tadi. Misalnya yang ada ni anak betino yang galak hobi bawang bebek misalnya tu kan. Yo, Anggaplah 17. Masih jauh selisihnya. Lanang tadi 2,5 juta, tino cuma 1,5 juta. Maka ngambil betino. Kalau orang korban dengan kambing tino, kalau siapa nak bunting? Habis populasi kambing ini, Pak. Maka ustaz-ustaz tidak nyeramakan. Kalau kita sudah kepepetnya, atau ada kambing yang betino sudah steril tadi, dia tidak beranak lagi, pakailah untuk korban. Tidak apa-apa. Tapi kalau yang meranjak, ya janganlah. Yang masih muda-muda ni, apalagi belagak, janganlah dikorbankan. Sayang, cari yang jahat, baik. Yang jahat yang sudah dikebiri, ya dah. Ngapuang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, binatang yang patah tanduknya tadi, yang memang bukan cacat dari lahir, itu boleh dipakai untuk berkorban. Lalu kemudian binatang yang mengandung, dia lagi hamil misalnya, boleh tak dipakai untuk berkorban? Ulama berbeda pendapat. Menurut Ibnu Rif'ah boleh, sebab kurangnya daging karena mengandung bisa diganti dengan kandungan. Menurut Ibnu Nakib, sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi dan Sarah Al-Muhadzab menyebut riwayat Abu Thayyib dari sahabat melarangnya. Imam Asnawi menilai pendapat Ibnu Rif'ah yang membolehkan itu lemah. Jadi hewan yang sedang mengandung, menurut pendapat Imam An-Nawawi tidak boleh. Menurut Ibnu Rif'ah diperbolehkan, tapi dibantah oleh Abu Thayyib dari sahabat melarangnya. Menurut Imam Asnawi menilai pendapat Ibnu Rif'ah itu adalah lemah. Maka hewan yang sedang hamil, menurut riwayat Abu Thayyib dari sahabat melarangnya. Lalu kemudian waktu penyembelihan hewan kurban. Waktunya menyembelih kurban sejak tanggal 10 Zulhijjah
hari raya kurban setelah terbit matahari, setelah cukup untuk sholat id dan membaca 2 khutbah sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah, atau hari tasyrik. Ini pendapat Ar-Rafa'i dengan alasan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla sholati fa inna ma yazbahu li nafsi, wa man dzabaha ba'da sholati wal khutbatain wa qad atama nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya, maksudnya tidak termasuk kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah salat dan 2 khutbah, maka ia telah menyempurnakan tata cara dan memenuhi sunnah orang-orang Islam. Nah, ini ya. Jadi menyembelih hewan kurban ini waktunya agak panjang, tidak mesti lebaran pertama, tidak mesti 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, ada 4 hari sampai dengan tergenang. Termasuk takbiran. Kalau takbiran hari raya Idul Fitri kemarin, batasnya cuma sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Sholat Id, putus. Takbirannya cuma matahari terbenam malam tanggal 1 Syawal sampai dengan imam selesai melaksanakan sholat Id. Selesai, habis. Sudah khutbah, tutup, batas takbiran, selesai. Berbeda dengan takbiran haji Idul Kurban, ini takbirannya sampai tanggal 13 matahari tenggelam, asar lah, berarti asar tanggal 13 Zulhijjah, hari tasyrik. Jadi bapak-bapak ingat di sini, kalau habis sholat hari raya Idul Adha kakek, maghrib, isya, subuh sampai tanggal 13 ya, kecuali maghrib tanggal 13 itu masih tetap bertakbiran. Jadi ada orang yang tidak ngerti, Pak, dia takbiran cuma sehari, hari kedua nak takbiran udah boleh lagi. Padahal itu masih termasuk hari makan minum, yaumun nahar ya, hari penyembelihan. Artinya kita masih tetap mengagungkan Allah. Jadi kalau kita tidak sempat nyembelih di hari pertama, boleh di hari kedua, tidak sempat hari ketiga, tidak sempat hari keempat terakhir sebelum maghrib ya, atau waktu asar terakhir. Itu adalah waktu kita bertakbir terakhir kali. Itu adalah waktu penyembelihan sesuai dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyamun mina kulluha manhar. Hari-hari Mina Tasyrik adalah hari-hari penyembelihan ya. Jadi yaumun nahar, yaumul menyembelih hewan kurban. Jadi 11, 12, 13 hari ketika jemaah haji berada di Mina melontar jamarat, itu adalah hari penyembelihan, adalah hari pemotongan hewan kurban. Dan hari itu adalah hari di mana kita dilarang berpuasa atau diharamkan berpuasa. Jadi itu memang adalah hari makan minum, hari penyembelihan. Kenapa? Karena pada hari itu kita dilarang untuk makan minum, dilarang untuk berpuasa ya, karena itu adalah hari makan minum. Hati-hati tuh kalau yang ketemu biasa puasa Senin Kamis, perhatikan hari itu justru haram berpuasa. Atau yang berpuasa Ayamul Bid tanggal 13, 14, 15. 13-nya haram, 14-nya boleh, 15 boleh. Itu harus diperhatikan ya. Lalu kemudian menyembelih kurban pada waktu malam tidak baik, makruh, sebab dikhawatirkan salah menyembelihnya dan payah membagi dagingnya. Jadi kalau ada bertanya boleh tak nyembelih hewan kurban malam? Boleh, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena malam ya, namanya begawi malam ni kurang bagus lah, Pak. Begawi malam ni kaget banyaklah sisipnya, entah tersembelih di tangan, entah ini. Kecuali kalau yang ada biasa begawi malam di sini. Biasanya ngawal linggis kalau malam tu, bukan ngawal lading biasanya. Begawi malam biasa. Agak tersinggung pula siapa makan gawe malam usah nyago lain Jadi menyembelih hewan kurban pada malam hari diperbolehkan, tetapi hukumnya makruh. Jadi kalau masih bisa pagi, maka pagi hari itu lebih baik. Cara menyembelih hewan kurban, yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua salawat kepada Nabi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Lalu menghadapkan kurban ke arah kiblat. Kemudian membaca takbir, Allahu Akbar, membaca doa ya. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi ya. Karena itu makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut dengan nama Allah ketika menyembelihnya ya.
Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni. Bismillah, Allahu akbar. Nyembelih itu ada teknik menarik, ada teknik menorong. Nanti kalau nak belajar sama kawan-kawan Juleha, ya, kawan-kawan dari juru sembelih halal. Jadi kita ada kawan-kawan yang biasa menyembelih hewan kurban, Pak. Ini namanya Juleha, bukan Juleha nama Tino, singkatan juru sembelih halal. Nah, Juleha ini ngajarkan cara nyembelih yang baik dan benar. Karena kebanyakan kita ini, Bapak, mohon maaf, tidak ngerti dengan nyembelih, Pak. Kadang-kadang basing-basing. Ada juga yang tidak ngerti dengan nyembelih ini, kadang-kadang habis nyembelih ngawak kepalanya balik. Banyak itu, Pak, anda nemukan. Tukang jagal, tukang sembelih dia ngawak kepalanya balik. Dari mana ajarannya, Pak? Modal sudah cuma lading, ngawak kepala itu 5-6 kilo dagingnya, Pak. Mangko dia bawa, tak kate, apalagi galak ngawak kaki, buntut, kulit, itu tak boleh, Pak. Kecuali kita tak terpakai, kita sediakan, kita tunjukkan. Atau kan menurut pendapat Imam Hanafi, boleh dijual, belikan kepada fakir miskin. Duit kulit tadi, misalnya kita dah kata yang pacak ngelolanya, Pak, daripada busuk kita jual ke baik, boleh. Tapi duitnya bukan untuk ketua panitia kurban. Di kampung-kampung ni lain, duitnya dipakai untuk panitia kurban. Ini jatah kita, ini hak kita, tak benar itu, tak boleh. Maka hasil penjualan dari kulit kurban tadi harus diserahkan kepada fakir miskin. Bagikan berapa? 10 sapi, sikok 300, berarti dapat 3 juta. Jual 3 juta. Siapa yang fakir miskin di kampung ini, bagi ke dengan mereka. Itulah yang diajarkan. Atau daging kulit sapi tadi diinjuk ke baik dengan orang yang bisa mengelolanya. Tapi jangan diinjuk ke dengan tukang kulit sapi. Mau ngotai, kita ngenjuk dia jual ke nyo, menjual pacak lah kita daripada dia. Kami ini ada yang tukang minta kulit sapi, Pak. Kalau dia omong, kamu ini nih, iya, Pak, kami makan. Dimakan, Pak, sama dia, dicincang kecil-kecil, dijemur, jadi ke kerupuk. Ada yang galak makan itu, Pak, kulit sapi itu. Minta dia. Memang minta nian juga, jangan untuk jual. Memang kau nak jual, pacaklah kami daripada kau. Jadi memang dipakai untuk makan, itu diperbolehkan, Pak. Maka belajarlah kamu nyembelih ini. Pakai lading, Pak, lading yang yang tajam nian, yang memang lading yang untuk sembelihan nian. Kalau kamu juga kawan-kawan Juleha itu ladingnya, Pak, cerai. Alangkah lemaknya, Pak. Maka ada baiknya pengurus musola atau pengurus masjid ini, panitia kurban, belajar dulu untuk nyembelih itu, Pak. Saya pembinanya Juleha, Pak. Jadi kamu tinggal beli kambing baik, kapan kami datang ke sini. Modal dulu, belajar. Modal, beli sapi, beli kambing, kami manjak kenyo. Kita pakai daging, kita nyati, jadi untuk latihan dulu, campak 5 ekor dulu, jadilah untuk menjelang menjelang Idul Korban ini untuk latihan nyembelih. Kami ajari, Pak, cara nyembelih, nguliti. Ini Bram ini jago nguliti kambing, Pak. Ini Om Bram. Kalau nguliti sapi, kambing ini selesai, Pak. Cepat sih kok kambing, 5 menit, 10 menit kelar. Karena kalau orang tak ngerti, payah, Pak, ribet. Kalau orang ngerti tu ingoknya saat, makin lading mana? Kalau otot makin gigi ngelepas. Gigitnya kulit kambing erat, lepas langsung. Belajar ini banyak, Pak, kami ini kawan-kawan Juleha ada nama juru sembelih halal, belajar nyembelih, memisahkan kulit dengan daging, seluruhnya dipelajari itu. Karena kalau tidak bahaya, karena kata Rasul sebaik-baik sembelihan itu secepat-cepatnya, setajam-tajamnya. Jadi tidak benar nyembelih itu kalau kita nyengok ucap gergaji tak baca, Pak. Nyembelih sekali, Bismillah Akbar, tret macam itu. Nak ceres macam ini, pisau nak tajam, melading tumpul, sasres. Ini ada kamu yang di video yang uak itu nyembelih. Sapi tak putus, uak itu nyungkur. Iya, lah tu, ini lading tumpul. Yang ini centak ke sapi, nyungkur, uak itu sapi tak mati, uak itu jantungan. Laju, laju banyak-banyak sapi yang nak disembelih, uak itu yang mati, laju. Maka belajarlah nyembelih dengan baik dan benar. Apalagi yang gagah-gagah ini. Karena kita kadang-kadang nyuruh orang nyembelih, dia baca doa dia lagi tak baca, Pak. Ngaji dia lagi tak baca, kadang baca Quran dah baca, suruh nyembelih, baca dia doa. Maka yang Abdul ustaz kiai-kiai belajarlah nyembelih. Belajar, kita tahu hukum, kita tahu cara nyembelih, maka kita baiknya belajar nyembelih. Belajar nyembelih, Pak. Kalau nak belajar melok kawan-kawan Juleha di RPH, rumah pemotongan hewan. Kalau sudah lulus dari RPH itu, lulus, Pak, kamu nyembelih sini. Ngapo? Kalau di RPH 5 menit nyembelih.
Dah acap lebih beram, lebih 5 menit ngambur sapi itu. Karena sapi di RPH ada di kibet. Bukan pecah di kampung nih kakinya kebot orang 10 megang. Kalau di RPH tidak Pak, sapi seton. Mana ada sapi kecil cak kita nih. Membeli sapi harga 20 juta. Sapi di sana tuh, oh, Pak. Mangkonya 5 menit Pak, ada tulisannya di situ. 5 menit harus kelar. Mulai dari dia nyampak sampai kita nari. Ya, mendak do lincah di sana kerok. Nah sudah diajak kawan-kawan, Ustaz melok dulu nyengok kami nyembelih. Bayu nyembelih aku dapat 5 apa 6 ekor malam itu. Jam 1 Pak, nyembelih jam 2 sampai subuh, jam 4 balik. Belajar kawan-kawan tuh. Ini aku lah dapat lading dari Pak Andika kemarin, dari Ketua Juleha, DPW Juleha, lading. Wah, aku turun lading ini. Aku banyak Pak lading tuh di rumah, berjejer di rumah tuh, memang hobi koleksi, Gak usah minjem tapi Pak, ada malik ke, wong galak minjem ram, bahaya juga. Wong ini galak payah, nanti kan dengar, Ustaz banyak daging, minjem. Ini kadang apa ya, lading lah minjem. Sudah diasa ke, dia malik ke kotor, dah kasih daging pula, kadang apa salah aja ke minjem, Jadi aku koreksi Pak, jajar. Nah, gantian, tahun ini sudah turun, ini tahun ini sudah sini. Kalau kan sering motong memang Pak, karena di rumah tuh abah tuh kalau adung nempa-nempa kambing macam itu kan, jadi galak dipakai lading-lading itu. Kalau sapi setahun sekali turun, kalau nyembelih ke Juleha turun. Oh, besok kawan tuh Pak 3 juta, 4 juta harganya. Ya bukan Pak asing-asingan. Jadi nempel macam ini, berjalan besok Pak, stres. Oh, lemaknya Pak. Belilah sapi pokoknya. Aku lanjut begitu nih. Kalau mudah-mudahan manfaat. Ada salah saya minta maaf, pada Allah minta ampun. Bentar lagi waktu azan berkumandang, insyaallah kita akan melanjutkan tema berkurban ini pada pekan yang akan datang. Silahkan Bapak Ibu yang hadir, kan kamu tidak bisa nuntuti kami jalan-jalan keliling. Bapak Ibu cukup buka Instagram saya, kemas.muhammad.ali, Kemas Muhammad Ali di Instagram saya, foto saya. Silakan di-follow. Setiap Rabu malam Kamis maghrib macam ini, habis salat maghrib Bapak Ibu buka. Ini disiarkan live oleh kawan-kawan media untuk bisa Bapak Ibu tonton. Ya, jadi ini episode ini bersambung. Jadi kita akan sambung lagi bab kurban pada episode yang berikutnya. Ini yang ketiga aja. Ini yang ketiga. Ini adalah episode kurban yang ketiga. Kita akan tuntaskan sampai nanti hari raya Idul Kurban akan datang insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa baraka mahsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.